Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi SAW menjelaskan berbagai keutamaan ilmu, keutamaan dari berbagai hadisnya Rasul SAW yang kita bisa mengambil manfaat dari itu semua, yang kita bisa mengambil hikmah dari itu semua, yang mudah-mudahan ada manfaat yang kita bawa pulang. Di mana di sini menjelaskan tentang fadhailul ilim atau keutamaan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Allah berikan kemuliaan yang tinggi buat orang-orang yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah memilih seseorang hamba menjadi orang-orang yang memiliki dan memahami ilmu, artinya Allah jadikan dia orang-orang yang memang Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Di dalam kitab Durratun Nasihin di mana dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menjelaskan, "Ya Abi Dzar, la tagadu wa fatu'allimu baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min an tusalli 100 rakaah." Nabi SAW menjelaskan, siapa orang yang menyampaikan, kata Nabi SAW, wahai Abu Dharin, apabila engkau menyampaikan satu bab daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, satu bab dari hadisnya Nabi SAW, khairul laka an tusalli 100 rakaah, maka lebih baik bagimu daripada salat 100 rakaat untuknya. Artinya orang yang menyampaikan ilmunya Allah, walaupun satu bab dia sampaikan, maka Nabi SAW menjelaskan ini orang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai sampai di situ. Nabi SAW menjelaskan, wala tagdu wa fatu'allima baban min ilmin umila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalli 1,000 rakaah. Siapa orang, kata Nabi SAW, yang menyampaikan ilmu, yang memberitahu ilmu, entah ilmu tersebut diamalkan atau tidak, kata Nabi SAW, lebih baik baginya daripada sholat 1000 rakaat. Ini keutamaan yang besar ya, bagi kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, man ta'allama baban min ilmin liyu'alliman nasi u'tiyallahu lahu thaban sabi'ina nabiyan. Siapa orang yang dia belajar ilmu, dia nuntut ilmu, tujuannya agar dia bisa menyampaikan atau memberikan manfaat lagi kepada orang lain. Ingin supaya dia bisa menyampaikan kepada orang lain, maka Nabi SAW, u'tiyallahu lahu thawaban sab'ina nabiyan, maka Allah berikan kepada dia derajat atau pahala sebagaimana pahalanya 70 seorang nabi. Pahala yang tinggi, pahala yang besar, pahala yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia belajar dengan niat bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat yang baik buat orang lain. Ya, manfaat yang bisa bermanfaat buat orang banyak insyaallah. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang cukup menarik. Hadis Nabi SAW yang cukup istimewa buat kita. Sebagai pecinta majelis, pecinta ulama, di mana Nabi SAW menjelaskan. Yang hadis yang berbunyi, menjalasa indal alim sa'ataini. Siapa orang yang duduk dengan orang alim 2 jam, 2 jam dia duduk dengan orang alim. Au akala ma'ahu luqmataini, atau dia makan dengan orang alim 2 suapan, kata Nabi SAW. Au sami'a minhu kalimataini, atau dia mendengar nasihat dari orang alim tersebut 2 kata. Au masya ma'ahu khutwataini, atau dia melangkah dengan orang alim tersebut 2 langkah, kata Nabi SAW. A'ata Allahu ta'ala jannataini kulla jannatin mithlu dunya marrataini, maka Allah berikan kepada dia 2 sorga, yang setiap sorga tersebut jaraknya adalah 2 dunia. Derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mau duduk dengan orang alim, orang-orang yang mau makan bersama orang alim, orang-orang yang mau melangkah bersama orang alim. Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada kita. Di sini dijelaskan bahwa keutamaan ilmu begitu besar.
Keutamaan ilmu begitu tinggi. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan, apalagi para ulama al-ummati ka'anbiya Bani Israel, ulamanya umatku, kata Nabi SAW, sebagaimana para nabi pada zaman Bani Israel, tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Lil ulama'i darajatul fawqu darajatul mu'minin bisab'in mi'atil darajah, ma baina darajatain 500 sanah. Di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya para ulama itu punya kelebihan 700 derajat di atas para mukmin, orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Jadi orang beriman dengan ulama derajatnya beda, 700 derajat di antara orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang antara tiap-tiap derajat tersebut, ya, itu sama seperti sejauh perjalanan kurang lebih 500 tahun. Artinya derajatnya betul-betul tinggi. Kita nggak ada apa-apanya dengan derajat para ulama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama, muliakan para orang-orang saleh, para orang-orang yang memiliki ilmu, karena sesungguhnya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan celaka orang yang menghinakan para ulama. Celaka orang yang menjauhi para ulama. Celaka orang yang jauh menjauhkan diri dari para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka ulama, di mana di sini dijelaskan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, khairu Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal muluk. Fahtarahu al-ilma fa'utilahu ilmi wal muluk. Nabi Sulaiman ditawarkan kepada Nabi Sulaiman antara ilmu dan kerajaan. Dan Nabi Sulaiman memilih daripada ilmu. Jadi ilmu sama harta sama kedudukan, Nabi Sulaiman disuruh pilih. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Maka karena dia pilih ilmu, Allah berikan kemuliaan. Dan Allah berikan harta yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia pilih harta, maka dia tidak dapat kedudukan dan ilmu. Tapi ketika dia pilih ilmu, maka harta dan kedudukan Allah berikan kepada orang-orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mulia. Karena kalau bicara masalah ilmu, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad, kata Nabi SAW, minta kepada Tuhanmu agar ditambahkan ilmu. Artinya sekelas Rasulullah SAW aja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kul rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepada saya ilmu. Untuk artinya apa? Ilmu kal bahar, ilmu ini luas, ilmu ini seperti lautan. Ya, ilmu ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sabda Nabi SAW menjelaskan, naumul alimi khairu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Bayangin aja, tidurnya orang yang punya ilmu, tidurnya orang alim, tidurnya orang soleh lebih baik daripada sholat atau ibadahnya orang yang bodoh. Karena kalau orang alim tidurnya karena lelah atas pengetahuan, tapi orang yang ibadah tanpa ada ilmu, orang yang bodoh dalam ibadah, dia sholat aja tapi dia nggak tahu ilmunya sholat yang benar kayak gimana. Artinya sholatnya belum tentu diterima, ya ibadahnya belum tentu benar, wudunya bisa aja salah. Kenapa? Karena sholatnya atau ibadahnya orang yang bodoh sia-sia. Ya. Oleh sebab itu di sini dijelaskan kebaikan-kebaikan orang yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Di sini dijelaskan innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsyil madinatul maktuban 'alal babiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebuah kota di bawah arsy-Nya Allah yang pintunya tertulis di pintunya mandharal ulama'i fa ka'annama dharal anbiya. Siapa orang yang mengunjungi para ulama, maka sesungguhnya dia telah mengunjungi para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilayya min ibadatil alfis sanah. Duduknya 1 jam di sisi para ulama
duduknya 1 jam di sisi orang-orang soleh itu lebih saya sukai, kata Nabi SAW, daripada ibadah 1000 tahun. Artinya duduk sejenak dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, lebih baik daripada seseorang melakukan ibadah 1000 tahun tanpa mengenal daripada ilmu dan ulama. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ta'lim, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita bersama orang-orang soleh, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memberikan keberkahan. Amin ya rabbal. Di sini ya, ma min mu'min ya yahdhanu bi mautil alim illa kataballahu ta'ala lahu thawabal alfil alim wa alfi syahid. Tiada seorang mu'min pun yang berusaha atau bersusah hati ketika meninggal seorang alim. Jadi kalau ada orang mukmin yang hatinya sedih, hatinya kecewa, hatinya nangis ketika meninggalnya seorang alim, kecuali Allah Ta'ala menulis baginya pahala 1000 orang alim dan 1000 orang yang mati syahid untuk dirinya. Karena kesedihannya atas kepergiannya orang-orang alim dan orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mautul alim, mautul alami. Meninggalnya orang alim laksana hancurnya alam. Itu yang dikatakan di dalam kitab ini. Ya, artinya ketika seseorang alim, orang soleh meninggal dunia, maka hancurlah laksana hancurnya alam. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah dekatkan kita kepada orang-orang alim. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada suatu hadis yang dimana hadis ini ada berkaitan dengan zaman kita pada saat ini. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah semuanya insyaallah. Ya, sayati zamanun 'ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqahati fayabtalihim. Di mana akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lari dan menjauhkan diri dari para ulama. Fayabtalihim Allah Ta'ala bi thalathatin, di mana Allah akan memberikan dia 3 perkara bagi orang-orang yang di zaman tersebut menjauhi dan lari dari para ulama. Yang pertama, Allah akan memberikan aulahaha yarfa'uhul barakah minal kasbihim. Allah akan mengangkat dari mereka keberkahan dalam kehidupannya. Jadi berkah dari usaha mereka. Kita lihat di zaman kita, perekonomian rusak, perekonomian hancur, tidak ada keberkahan dalam hidup. Nabi SAW sudah bilang ketika datang satu zaman di mana zaman tersebut orang lari menjauhi diri dari para ulama, menyakiti para ulama, maka Allah berikan cobaan kepada mereka dengan cobaan sebagai berikut. Yang pertama, Allah hilangkan keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Kita lihat di zaman kita, perekonomian hancur, usaha hilang semua keberkahannya. Yang kedua, Nabi katakan wathaniyan yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Nabi katakan Allah akan menguasakan kepada mereka seorang penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim. Kita lihat di zaman kita, usaha perekonomian rusak, lalu Allah berikan pemimpin yang zalim. Kita lihat bagaimana pemimpin kita pada saat ini. Lalu yang ketiga, Nabi katakan wathalithah yahrujuna minad dunya bighairi iman. Allah keluarkan mereka dari dunia dengan mati tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat. Ya, mudah-mudahan yang mulia ini, apa ilmu yang diberikan, insyaallah bisa menjadi hikmah buat kita. Fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil 'ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaan saya di atas orang-orang yang paling rendah di antara kamu, kata Nabi SAW. Tinggi derajat. Ana alimun uhibbul aliman. Ya, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, aku maha berilmu dan aku suka kepada orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasan rahimahullahu ta'ala, tinta para ulama itu ditimbang pada hari kiamat dengan darah orang-orang yang mati syahid, maka tinta para ulama akan menjadi lebih berat daripada darahnya para syuhada. Itu yang mulia, itu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tintanya para ulama
tintanya orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, jikalau ditimbang di hari kiamat dengan daripada darahnya orang-orang yang mati syahid, maka lebih berat tintanya para ulama daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Nabi SAW menjelaskan, kun aliman au muta'alliman au sami'an wa la takun rabi'an fatahlika. Qila ya Rasulullah ayyul a'malu afdal? Faqala ilmu billah. Di mana Nabi SAW mengatakan, jadilah engkau orang yang alim atau orang yang belajar dengan orang yang alim, dan janganlah menjadi orang yang keempat, maka rusaklah engkau. Lalu Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, berilmu tentang Allah. Itu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nadhrul ilal alimul ibadah. Melihat kepada orang alim itu ibadah. Dalam hadis dijelaskan di sini. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlatin fil hujriha wa khutil bahri liyusalluna 'alal muallimin nasi khairan. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, sampai semut yang di liangnya dan ikan yang di laut, semuanya memohonkan salawat, istighfar, kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Itu yang diajarkan, itu yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan ini kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa keberkahan buat kita, membawa hikmah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang mengetahui apa-apa yang ada, insya Allah bisa mengambil manfaat walaupun singkat, tapi bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita, bisa kita jalankan dalam hari-hari kita. Dan pesan Al-Faqir, jangan tinggalkan para ulama, dekati para ulama, belajar dengan para ulama, terus bersama para ulama, insya Allah yukrimullahu lakum. Allah berikan kemuliaan yang tinggi buat antum kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yahfadzukum fid dunya wal akhirah. Allah jaga kita di dunia dan akhirat. Allah barik lakum. Allah berikan keberkahan buat kita semua. Ya, yarfa' darajatikum fid dunya wal akhirah. Allah angkat derajat kita di dunia wal akhirat. Ya astaghfir lakum. Allah ampunin dosa kita di dunia dan di akhirat. Ya, dengan keberkahan apa? Dengan keberkahan berkumpul dengan para ulama dan orang-orang saleh, insyaallah. Kira-kira ada pertanyaan? Habib, Anda mau nanya? Fadhol. Ini kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan insyaAllah ke depannya kita bisa selalu sharing-sharing lagi. Amin ya rabbal alamin.